Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Melisa dengan NPM 22120200036 dari kelas 3A Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi analisis regresi. Langsung saja, saya mengambil 3 variabel, yaitu yang pertama ada jam belajar, yang kedua motivasi belajar, dan yang ketiga nilai ujian. Seperti yang tertera pada tabel pertama ini, di mana tabel ini menunjukkan variabel yang akan diproses, di mana ada variabel bebasnya atau variabel independen dan ada variabel terikat atau dependen. Nah, pada tabel ini yang menjadi variabel independennya yaitu tingkat motivasi dan jam belajar, sedangkan yang variabel dependennya adalah nilai ujian. Kemudian yang kedua ada tabel model summary atau ringkasan model. Ini dengan R-nya sebesar 0,987. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas atau variabel bebas yaitu tingkat motivasi dan jam belajar dengan variabel terikatnya yaitu nilai ujian. Kemudian ada R square sebesar 0,974 atau 97,4%. Nah, ini menunjukkan bahwa 97,4% variasi dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh kombinasi tingkat motivasi dan jam belajarnya. Selanjutnya ada adjusted R square sebesar 0,971. Nah, ini mengkonfirmasi keandalan model setelah disesuaikan dengan jumlah variabelnya. Selanjutnya ada Darwin-Watson sebesar 1,917. Nah, ini mendekati angka 2, mengindikasikan tidak ada autokorelasi dalam data residualnya. Nah, jadi dapat saya simpulkan koefisien determinasi R square-nya tadi sekan sebesar 0,974. 0,974 ini. Nah, ini menunjukkan bahwa 97,4% variasi dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh variabel independen, yakni jam belajar dan tingkat motivasinya. Nah, sisanya kan 2,6%. Itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Selanjutnya, uji ANOVA. Yang pertama ada signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, sehingga jam belajar dan tingkat motivasinya berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Selanjutnya ada F-value. Di sini sebesar 320,874. Nah, angka ini sangat besar sehingga menunjukkan bahwa model ini cukup kuat dalam menjelaskan hubungan antar variabel, sehingga jam belajar dan tingkat motivasinya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Selanjutnya ada koefisien regresinya. Yang pertama ada konstanta sebesar 49,833. Nah, ini berarti jika tingkat motivasi dan jam belajar bernilai 0, maka nilai ujiannya itu diprediksi sebesar 49,833. Kemudian untuk jam belajarnya sebesar 2,467. Nah, ini berarti setiap peningkatan 1 jam belajar dapat meningkatkan nilai ujiannya sebesar 2,467 poin jika variabel lainnya konstan. Kemudian untuk tingkat motivasinya sebesar 0,318. Nah, ini berarti setiap peningkatan 1 unit motivasi dapat meningkatkan nilai ujian sebesar 0,318 poin jika variabel lainnya konstan. Kemudian untuk signifikansinya, untuk kedua variabel bebasnya adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa keduanya ini memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ujian.
Sehingga persamaan regresi linearnya nilai ujian sama dengan 49,833 ditambah 2,467 ditambah 0,318. Yang artinya pertama, jika jam belajar meningkat 1 unit, nilai ujian rata-rata akan meningkat sebesar 2,467 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Yang kedua, jika tingkat motivasi meningkat 1 unit, nilai ujian rata-rata akan meningkat sebesar 0,318 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Selanjutnya ada kolinearity statistiknya. Yang pertama, tolerance. Ini sebesar 0,120. Ini mendekati 0. Nah, menunjukkan adanya hubungan antar variabel bebas, namun masih dalam batas wajar. Yang kedua ada VIF-nya sebesar 8,320. Nah, nilai ini cukup tinggi, tetapi masih dapat diterima untuk model regresi yang baik. Nah, maka diagnostik kolinearitasnya karena VIF-nya ini lebih besar dari 10 tidak terpenuhi, tidak ada masalah serius terkait multikolinearitas dalam model. Nah, selanjutnya analisis residualnya. Yang pertama ada distribusi residual atau grafik normal PP-plot. Ini menunjukkan pola yang mendekati garis diagonal. Ini mengindikasikan residual terdistribusi normal. Selanjutnya ada scatter plot. Nah, ini eh, menunjukkan tidak adanya pola tertentu yang berarti asumsi heteroskedasitasnya terpenuhi. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya jam belajar dan tingkat motivasi berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian, baik secara simultan maupun parsial. Nah, model regresi yang dihasilkan memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik dengan R-square sebesar 0,974. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.